Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pada yang kami hormati para alim, para asatiz, para tokoh masyarakat, para sesepuh, bapak ibu, saudara-saudariku, hadirin wa hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, atas karunia Allah kita bisa bersua kembali di dalam majelis yang mulia setelah kita mendirikan sholat subuh berjamaah. Kita masuk dalam pembahasan kitab Al-Kabair lil Imam Al-Zahabi, pembahasan kajian kitab Al-Kabair yang disusun oleh Imam Al-Zahabi. Sampailah kita pada Al-Kabirah As-Sabi'ah wal Arba'un, dosa yang ke-47. Apa dosa yang ke-47? Nusyuzul mar'ati ala zawjiha, yaitu wanita yang nusyuz, yang durhaka kepada suaminya. Landasannya adalah sebuah firman Allah di dalam Quran surah An-Nisa ayat 34. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Wallati takhafuna nusuzahun, dan orang-orang yang mengkhawatirkan nusuznya mereka, yaitu adalah istri-istri. Ini bentuknya plural. Plural. Banyak, lebih dari satu. Sangat mungkin ya bagi kita yang memiliki istri lebih dari satu. Makanya ayat ini menggunakan sebuah mukhatabahnya adalah bentuknya plural. Wallati takhafuna nusuzahun, dan orang-orang yang mengkhawatirkan nusuznya istri-istri mereka. Satu orang istri yang nusuz bikin pusing kepala, apalagi 2, 3, 4. Jadi kalau mau ta'addud itu jangan yang dipikir yang enaknya saja.
Giliran nusyuz, nah ini pusing kepala. Jadi orang-orang yang mengkhawatirkan nusyuznya istri-istri mereka, fa'izuhun. Tugasnya bagi seorang laki-laki yang pertama adalah nasihati mereka, mau'izatan hasanah, dengan cara yang baik. Artinya apa? Artinya bahwa fa'izuhunna bi kitabillahi azza wa jalla wa dzakkiru ma amarallahu bihi. Jadi kalau yang dimaksud dengan nasihati mereka, nasihatilah dengan kitabullah. Jadi edukatif bahasanya Pak. Edukatif, argumentatif, dan informatif. Jadi yang namanya nasihat itu hendaknya dengan landasan dalil. Jadi kalau nasihatnya hanya perspektif pribadi nggak benar. Untuk bisa menaklukkan hati, karena ini sedang mendakwahi hati, maka hendaknya dengan dalil, dengan kitabullahi azza wa jalla. Jadi kalau mau menasihati istri, jangan bilang jangan. Nasihatilah istri dengan qala Allah Ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada aspek imaniyah seorang suami dan istri, untuk mereka tunduk pada nasihat, maka nasihat itu mu'allaqun bid-dalail, tergantung dan sangat erat kaitannya dengan yang namanya dalil-dalil. Jadi biasakan Pak, jangan kita tuh kalau ngasih nasihat cuman singkat, kerjakan, jangan lakukan. Tapi keluarga kita khususnya istri nggak ngerti kenapa kita memerintahkan itu, kenapa kita melarang itu. Makanya sampaikanlah nasihat dengan baik. Salah satu yang pertama adalah bi kitabillahi azza wa jalla, dinasihati dengan kitabullah, ayat Al-Quran, wa dzakkiruhunna, dan ingatkanlah mereka ma amarahunallahu bih, apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Jadi kontennya, konten substansinya adalah firman Allah. Apa yang Allah perintahkan. Adapun thariqahnya adalah birrifqi wal alaniyati was sabr. Adapun caranya, thariqahnya adalah dengan lemah lembut dan sabar. Namanya menasihati seorang wanita tidak bisa dengan kasar. Pahami baik-baik. Tidak bisa dengan kasar. Karena wanita, kata Rasul, terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dipaksa dengan keras patah, tapi kalau dibiarkan dia akan tetap bengkok. Makanya seorang suami hendaknya dengan rifq, dengan lemah lembut.
substansi yang baik, tapi kalau disampaikan dengan kasar, lanfaddu min hawlik, maka mereka akan semakin menjauhimu. Karena sesuatu yang baik kalau disampaikan dengan kasar hanya akan mengotorinya. Maka Allah Ta'ala berfirman, fabima rahmatin minallahi lintalah walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Karena rahmat kasih sayang Allah sajalah kamu bersikap lemah lembut. Kalau kamu bersikap kasar, bermuram durja, substansinya baik, tapi cara menyampaikannya nggak simpatik, tidak penuh kasih sayang, tidak penuh kelemah lembutan, lanfaddu min hawlik, mereka hanya akan menjadi semakin menjauhimu. Jadi itu sasarannya, Pak. Jadi nggak bisa dengan cara kasar. Caranya adalah dengan lemah lembut. Jadi standarisasi memberikan nasihat sekalipun kepada wanita yang nusyuz, maka tetap disampaikan dengan lemah lembut. Ini kaidah dasar, selalu dengan lemah lembut. Tapi kadangkala nusyuznya belum berhenti, naik level berikutnya, wahjuruhunna fil madaji'. Bagi wanita-wanita yang nusyuz, setelah dinasihati tak bergeming, tidak ada perubahan, maka wahjuruhunna fil madaji', maka jauhkanlah dia dari pembaringannya. Maknanya apa? Wahjuruhunna fil madaji', dihajar, diasingkan, dijauhkan dari tempat pembaringan kita. Qala Ibnu Abbas, awwa ayyuwalliha dhahrahu 'ala al-firash wa la yukallimuha. Tapi kalau kata Imam Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan wahjuruhunna fil madaji' adalah ayyuwalliha dhahrahu, yaitu hendaknya laki-laki membalikkan punggungnya ketika tidur, tidak menghadap istrinya, wala yukallimuha, dan tidak mengajak bicara dengannya. Jadi ini level konsekuensi setelah dinasihati gak nurut, maka boleh dengan dihajar, asingkan, dijauhkan dari tempat pembaringan. Namun kalau menurut dari Imam Ibnu Abbas, bukan dipisah ranjang, tetapi tetap satu ranjang, suami membalikkan punggungnya. Bisa dipahami, Pak? Jangan-jangan tiap hari membalikkan punggung masalahnya. Idealnya yang namanya suami istri itu tidak boleh membalikkan punggung satu sama lain. Tidur, suami ngadep mana, istri ngadep mana, megang HP semua. Makanya disinilah manfaatnya. Kalau terbiasa misalnya berhadapan, ya, yang mungkin untuk posisi awal. Kadang dalam tidur 8 jam itu posisi kan bisa ganti-gantian. Nah, ini posisi awal hendaknya jangan saling membalikkan punggung.
Ya kalau berpelukan ini untuk pengantin baru biasanya. Kalau pengantin lama enggak ya. Istrinya nggak bisa tidur. Artinya apa? Artinya memang di situ ritual suami istri itu berhadapan. Karena memang disunahkan ngobrol dulu soalnya. Sunahnya itu ngobrol dulu, dengerin omongan istri dulu. Makanya dalam riwayat itu ritualnya Rasul sebelum tidur itu mesti dengerin ceritanya istrinya. Dan tahu sendiri yang namanya perempuan kalau cerita ngalor ngidul ngetan ngulon, balik lagi ngalor. Paham? Itulah yang suami kadang-kadang bingung. Suami kalau ngobrol pakai logika, perempuan istrinya kalau ngobrol pakai perasaan. Dia nggak main logika. Makanya kadang A, B, C belum kelar kembali ke A langsung ke D. Itu namanya cara gaya bicaranya wanita. Tapi yang namanya Rasul ngajarin, walaupun begitu, Ibu Aisyah juga begitu, ngobrol tuh kemana-mana. Sampai Rasul dengerin sampai terngantuk-ngantuk. Ritual. Jadi hadap-hadapan. Ada ritual mendengarkan cerita istri. Itu porsinya harus dikasih, Pak. Kalau enggak, perempuan nanti ceritain sama orang lain. Karena memang bagi perempuan itu 6.000 kata per hari. Jadi makanya minim-minimnya mereka 6.000 kata per hari itu ya mesti porsinya harus dikeluarin gitu. Daripada dia curhat kemana-mana, mendingan sama suaminya aman dan terjaga. Makanya bagi suami, sediakan waktu untuk mendengarkan cerita istri. Seminim-minimnya sehari sekali. Idealnya sehari 2 kali. Ideal. Supaya apa? Ngalir. Ngalir namanya musalah, keterbukaan. Jadi jangan sampai tadi kita katakan suami nggak tahu istri, sebaliknya istri nggak tahu suami karena jarang ngobrol. Jadi itu posisi dasar. Maka dalam sudut pandang Ibnu Abbas, wahjuruhunna fil madaji' itu artinya membalikkan punggungnya dan tidak mengajak bicara. Wala yukallimuha. Tujuannya apa? Biar sadar suami sedang marah, tidak suka dengan nususnya. Karena ritual biasanya berhadapan dan ngobrol. Nah, maka tadi ini supaya nyambung, kita jelaskan sunahnya dulu. Jadi sunahnya hadap-hadapan ngobrol. Jadi kalau langsung dipahami, apa maksudnya Abbas nggak ngajak ngobrol, biasanya juga nggak ngobrol kok. Dihajar kayak gini nggak ngaruh loh. Biasanya saling membalikan punggung dan tidak ngobrol, dihajar dengan model-model gini ya nganggapnya biasa. Makanya dia merasa dirinya sedang dihukum itu manakala memang kebiasaannya adalah berhadapan dan diajak ngobrol. Kalau dalam sudut pandang Ibnu Abbas. Wa qala Asy-Sya'bi wa Mujahid, berkata Imam Asy-Sya'bi dan Imam Mujahid, huwa ayyahjura madaji'atuha fala yudaji'uha. Kata Imam Asy-Sya'bi dan Imam Mujahid, kalimat wahjuruhunna fil madaji' emang benar-benar tidak tidur seranjang. Wah, ini sudah peringatan keras. Jadi sebenarnya step by step itu ada, Pak,
untuk manajemen kamar. Jadi salah satu di antaranya adalah memisahkan tidurnya. Jadi istri akan kerasa suami itu lagi marah kalau tidak tidur satu kamar satu ranjang. Lagi-lagi kalau kebiasaannya sudah biasa satu kamar sendiri-sendiri, nah itu masalah. Ada Pak keluarga yang kayak gini, suami tidur di kamar mana, istri tidur di kamar mana, gak satu kamar, tiap hari begitu. Maka dihajar model gini gak ngaruh, biasanya memang kayak gitu. Maka sebenarnya mekanisme pisah ranjang dan pindah kamar itu sebetulnya mekanisme hukuman. Makanya jangan didahulukan. Tapi kadang-kadang ya itu tadi, kalau tidak ada keterbukaan seringkali begitu. Istri nggak tahan kalau satu kamar. Kenapa? Satu ngorok, kedua pas-pes. Misal ya, sering kentut sembarangan. Ini kan tabiat laki-laki ya, betul nggak? Udah lah, sama. Ya, ada wanita-wanita yang memang nggak betah. Yang nggak tahu apakah tingkat kepekatannya yang luar biasa atau memang suaranya yang terlalu menggelegar. Maka sebenarnya ada cara-cara untuk menyembuhkannya kan? Loh, itu untuk mendengkur itu kan ada caranya, cukup dielus sebelah sininya. Jadi kalau ada suami itu mendengkur, istri jangan bilang nggak tahan sebelum diterapi. Jadi kalau ada suaminya yang ngorok, dia elus saja di leher dari janggut ke bawah atau di balik ke atas. Ya. Itu insya Allah tidak jadi mendengkur. Ya, tapi ada durasinya dengkur lagi. Udah gitu bolak-balik istri kesel cekek sekalian gitu. Itu juga bisa disembuhkan dengan metode pengobatan tertentu. Ada gurah anti dengkur, ada yang kemudian bekam anti dengkur. Coba. Ya, insya Allah bisa sembuh, bisa. Dari mendengkur dia bisa diobati sebenarnya. Untuk maaf ya, durok ataupun kentut sembarangan, memang ini agak sulit. Ya bagi laki-laki ini kayak gini nih nahan itu. Bila di rumah dibuang, itu yang sering terjadi. Maka sehingga kemudian perlu juga penanganan khusus. Ya penanganan khususnya adalah gimana caranya ya tidak kedengaran atau kemudian ya paling tidak keluar kalau untuk kentutnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya wahjuruhunna fil madhaji ada dua versi ya. Versinya Imam Ibnu Abbas adalah membalikkan punggung, versinya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Mujahid adalah benar-benar pisah ranjang. Baik. Kalau juga tidak sembuh nususnya, meningkat penanganannya. Wadribuhunna, pukullah mereka. Jadi yang namanya syariat Islam itu memang tadarruj, ada tahapan. Sanksi pun ada tahapan. Maka oleh karenanya setelah memberi nasihat tidak kunjung juga sembuh khususnya, maka tadi wahjuruhunna fil madhaji', kalau juga tidak mempan fadribuhun, pukullah istri. Perintah ini Pak. Seorang suami sebagai seorang pemimpin
hendaknya memukul istrinya yang khusus. Perintah, kalimatnya sangat perintah. Fadribuhunna, pukullah mereka. Fadribuhunna darban ghaira mubarrih, pukullah istri tersebut dengan pukulan yang tidak mencederai. Qala Ibnu Abbas adaban misal lafzah. Jadi walaupun mukul tapi harus beradab. Pertama, pukullah dengan telapak tangan. Al-laqzah. وللزوج أن يتلافى نشوز امرأته بما أذن الله له بما ذكر الله. Dan bagi suami berhak menghukum istrinya dengan apa yang diizinkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang tidak diizinkan apa? Memukul wajah. Ini tidak boleh. Karena wajah ini dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi tidak boleh seorang suami memukul wajah istrinya. Haram, tidak boleh. Walaupun disuruh mukul, tapi nggak boleh area wajah. Inilah keistimewaan wajah. Wajah itu mewakili tubuh manusia yang mulia, maka tidak boleh area wajah itu peleng, itu tidak boleh. Wajah ini adalah sesuatu yang dilindungi. Tidak boleh memukul di area wajah. Terus apa lagi Pak? Di organ yang berbahaya, leher misalnya. Ini bahaya, memukul di area leher sini bahaya. Ini bisa menyebabkan kematian. Terus apa lagi? Wilayah organ vital tidak boleh. Makanya yang pertama adalah yang biasanya dipukul telapak tangan. Nah ini seperti itu. Kita menggunakan telapak tangan ke telapak tangan istri sini saya pukul. Ada ritual hukuman. Ada sebagian ulama kemudian menggunakan baju yang dipilih untuk menggantikan alat memukulnya. Yang kira-kira pukulan ini tidak membekas lama. Jadi ini ritual untuk menghukum saja. Pukulan yang ghaira mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan atau mencederai. Jadi ada ritual dipukul. Makanya Islam mensyariatkan menggantung cambuk. Tujuannya sebagai peringatan bagi istri dan anak-anak bahwa di dalam rumah ada sistem punishment yang disyariatkan sebagai tindakan preventif. Ya, Islam itu begitu. Bukan nakut-nakuti supaya depresi, enggak. Tapi itulah penegakan aturan. Rumah tangga itu tidak bedanya dengan sebuah kerajaan dan organisasi. ADART-nya kalau jelas, job description-nya kalau jelas, atau regulasinya jelas, aman, insya Allah. Maka anak dan istri ketika tahu bentuk-bentuk pelanggaran yang ada di dalam regulasi rumah yang dilandasi Quran dan Sunnah, maka biasanya Pak,
di dalam Islam itu mereka akan menawarkan sendiri. Konsepnya adalah ketika mereka dihukum mereka itu ridha, maka gugur dosanya. Makanya dalam sistem hudud hukum pidana Islam, walaupun kalau kita lihat secara kasat mata hukum pidana Islam misalnya dianggap kejam, misalnya orang yang zina, muhsan harus dirajam sampai mati, tapi faktanya 4 kasus yang terjadi di masa Rasulullah hidup, ada 4 kasus perzinahan, semuanya hukuman dilaksanakan berdasarkan permintaan khusus pelakunya. Jadi bukan Rasul puber-puber mendirikan apa? Pusat mencari-cari kesalahan warganya. Enggak. Nabi enggak begitu. Pelakunya lapor sendiri. Mereka berkata, ya Rasulullah, tahirni. Ya Rasulullah, sucikan aku. Bahkan pada suatu peristiwa Rasul sedang bermajlis bersama para sahabat, ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, tahirni. Rasul pura-pura gak dengar. Jadi kayak gitu loh. Jadi hukuman pidana di dalam Islam itu sampai kalau dipahami, justru pelakunya yang datang sendiri minta dihukum. Nah, target kita di rumah juga gitu, Pak. Gantungkan cambuk sebagai preventif, buat sebuah peraturan berlandaskan Quran dan Sunnah, sampaikan edukasinya. Maka ketika mereka melakukan pelanggaran, mereka datang sendiri, Pak, hukum saya, Pak, saya tadi begini, bukan berbohong. Nah, sekarang tuh jamak banyak anak pintar berbohong. Kenapa pintar berbohong? Diajari bapak ibunya. Nah, sehingga malah justru dikejar-kejar anak-anak mereka dihukum karena memang diajari berbohong. Fa'in ata'nakum, dan apabila dia kembali taat kepadamu, fala tabghu 'alaihinna sabila, maka janganlah susahkan jalannya, maafkan. Jangan diungkit-ungkit kesalahannya, sudah dimaafkan, kembali ke titik normal. Dia adalah istri yang harus dicintai dan disayangi. Ini penting, Pak. Penting. Karena sebetulnya gini, ketika wanita itu nusyuz lalu kemudian dihukum, sanksinya nggak berhenti. Besok-besoknya tidak pernah diajak ngomong, malah jadi kemudian dia makin terjerumus pada kesalahan. Kalau sudah hukuman ditegakkan, kembalikan pada posisi normal, cintai dan sayangi. Kalau bisa, porsi cinta dan sayangnya harus dilebihkan supaya dia tidak jatuh kepada lubang yang sama. Harusnya gitu. Jadi bukan sanksinya itu berkepanjangan. Itu ada. Seorang istri melakukan kesalahan, dia sudah minta maaf, sudah dihukum, tapi besok-besoknya suaminya sudah gak mau ngajak bicara lagi. Nah, ya gimana? Kalau dalam posisi normal dia bisa tahan, tapi kemudian ada yang mendekati, gimana? Repot kan? Iya, sama suami tidak pernah diajak ngobrol, akhirnya ada teman ngobrol, teman chattingnya, apalagi mantannya. Ini terjadi. Makanya ayat ini sangat bijak. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Jadi kalau mereka kembali taat, tidak nusyuz lagi, apalagi sudah kelar dihukum, maafkan, terima mereka pada titik yang dicintai dan disayangi seperti sedia kala.
Bahkan tadi kita katakan kalau bisa lebih dirangkul, karena kita perlu namanya muhasabah. Bisa jadi kita kurang perhatian, ya. Istri melakukan khusus, kadang-kadang itu juga salah suaminya, karena suaminya terlalu sibuk bekerja, istri nggak diperhatikan. Apalagi kalau suaminya tidak ngajarin. Fala tabghu 'alaihinna fala tatajannu 'alaihinna al-'ilal. Jadi jangan sampai diulang-ulang gitu. Konsekuensi hukumannya terus menerus. Nah, kita harus pahami ya. Sekarang apa sih nususnya wanita? Qala al-Wahidi an-nusuzu hahuna ma'siyatuz zawji wa huwa tarfa' alaihi bil khilaf. Menurut Imam Al-Wahidi, nususnya seorang istri adalah tatkala dia bermaksiat kepada suaminya, artinya tidak mau taat kalau diperintah. Wa huwa tarfa' alaihi bil khilaf, dan dia durhaka kepada suaminya. Qala Imam Atha, bahwa yang namanya nususnya seorang istri adalah salah satunya an tata'attara lahu wa tamanna'u nafsaha, yaitu ada seorang wanita yang bersolek, berdandan pakai parfum, tapi dandan dan parfumnya bukan untuk suaminya, malah dia melarang suaminya untuk menyentuhnya. Jadi ada istri itu kalau bersolek bukan untuk suaminya, untuk siapa Pak? Kondangan. Giliran di rumah biasa aja. Daster juga kalau bersolek ya insya Allah. Tapi kalau seandainya kemudian dia bersoleknya hanya untuk pas keluar rumah, begitu di dalam rumah langsung segera dihapus make up-nya, dilihat sama suami, menahan diri. Ini ada wanita yang sengaja dia dandan untuk keluar rumah, tapi melarang suaminya menyentuhnya, dengan sudut pandang tidak melayani suaminya. Sampai kemudian tataghayyaru amma kanat staf'aluhu min at-tawa'id, yang pada intinya menjumus kepada perkara dia tidak mau taat sama suaminya. Itu nusus, kategori nusus menurut Imam Atha. Makanya jauh-jauh hari Nabi SAW bersabda, idza da'a ar-rajul imra'atah ila firasihi falam ta'ti la'natahal malaikah hatta tusbih. Apabila seorang laki-laki memanggil perempuan atau istrinya kepada pembalingannya, maka dia kemudian tidak mau mendatanginya, maka laknat malaikat kepadanya sampai waktu subuh. Kalau wanita itu diajak sama suaminya untuk berhubungan badan, dia tidak mengiyakan, tidak mau melayaninya, maka dilaknat malaikat sampai subuh. Fa fi lafdhin fabata wa huwa 'alaiha ghadban, bagi seorang istri yang dia menyebabkan suaminya dia bermalam tidur dalam kondisi murka kepadanya, la'natuhal malaika hatta tusbih. Bagi seorang wanita yang kemudian suaminya tidur dalam posisi murka kepadanya,
karena nggak taat. Lalu dia akan dilaknat malaikat sampai subuh. Ini semuanya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi itu wanti-wanti bagi seorang wanita ya. Jangan bikin marah suami. Jangan biarkan suami bermalam dalam kondisi murka. Ada hadis Nabi dari Jabir radhiyallahu anhu. Salasatun la yuqbilullahu ta'ala lahum salatah wa la tarfa' lahum ila as-sama'i hasanah. Ada 3 golongan orang yang Allah tidak menerima salatnya dan tidak diangkat ke langit kebajikan-kebajikannya. Golongan yang pertama adalah al-abdul abid hatta yarji'a ila mawalih wa yadha' yadahu fi aydihim. Golongan pertama adalah seorang budak sahaya yang kabur dari majikannya. Sampai dia kembali pulang ke majikannya, dia letakkan tangannya pada tangan majikannya, dia siap dihukum. Jadi seorang budak, walaupun dalam Islam artinya ingin membebaskan perbudakan, tetapi ada konsekuensi bagi seorang budak, karena budak itu adalah salah satu kepemilikan dari majikannya. Maka seorang budak karena dia terlibat perjanjian dengan majikan tidak boleh kabur. Bahkan tadi tidak diterima sholatnya, kebajikannya tidak diangkat ke langit. Artinya kebajikannya tidak diterima. Ya. Siapa itu? Budak yang kabur dari majikan. Yang kedua, al-mar'atu as-sakhitu 'alaiha zawjuha hatta yardha 'anha. Golongan yang kedua yang tidak diterima sholatnya dan amal kebajikannya, wanita yang bikin marah suaminya sampai dia minta keredoan kepada suaminya. Ya. Golongan yang kedua diperhatikan, perempuan sesoleh-solehahnya, amal kebajikan sebanyak-banyaknya, jangan coba-coba bikin marah suami. Mau dia amalannya sehebat apapun, ilmunya setinggi apapun, tidak diterima amalannya. Ngeri itu. Jadi suami itu harus benar-benar ditaati. Ini perhatian bagi semua wanita. Jangan bikin suami marah. Apalagi marahnya adalah karena Nusus itu ridha, tidak mau taat ya kepada suaminya. Makanya pintar-pintarlah. Dalam hadis Rasulullah, seorang istri itu dianjurkan seperti ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, nisa'ukum min ahlil jannah. Wanita
kalian yang termasuk penghuni surga adalah al-wadud, wanita yang penuh cinta kasih. Apa kalau sudah cinta itu Pak? Cinta itu kalau sudah ada di dalam dada, tidak pernah dia menghitung angka, tidak pernah dia berbilang kata. Asalkan yang dicinta itu ridha, maka ditempuhnya dalam ridha. Kalau sudah cinta itu dia akan berbuat sebaik-baiknya. Itu waktu cinta kasih kayak gitu. Kata Nabi, allati idza adat au udhiyat. Nih ibu perhatikan. Wanita kalian yang nanti menjadi penghuni surga adalah yang cinta kasih, yang apabila dia menyakiti suaminya au udhiyat, atau mungkin dia disakiti suaminya, tapi suaminya nggak mau minta maaf. Banyak ya kasus kayak gini ya, suami itu kadang-kadang gengsi minta maaf, padahal tahu salah. Jaga image dulu. Istrinya nunggu kapan minta maaf, nggak bisa. Laki-laki nggak bisa kayak gitu. Kamu minta maaf ya, kalau nggak minta maaf saya nggak mau. Nah, jangan. Laki-laki gak bisa digitukan. Kata Nabi, idza udhiyat, idza adat au udhiyat. Jadi kalau dia menyakiti suami atau disakiti suami, dia atat zaujah, dia mendatangi suaminya hatta tad'a yadah, hatta tad'a yadaha fi kaffihi. Lalu dia datang kepada suaminya, diletakkan tangannya pada punggung tangan suaminya sambil dielus-elus, fataqulu la adhuqa ghamdan hatta tarda. Sambil dielus-elus tangannya suaminya, dia katakan, wahai suamiku, maafkan saya, sungguh saya tidak bisa tidur sampai kau ridha. Nah, istri itu harus pintar kayak gitu. Istri penghuni surga itu kayak gitu. Dia disakiti atau menyakiti tetap mendahului minta maaf. Minta maaf. Suamiku sambil bersusah, maafkan saya ya. Kalau kamu gak maafin saya,